Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021, The Year of Integrity. Mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita. Karena itu, mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka. Sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat
berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru saudara dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan hari ini. Siapkan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari bersama-sama angkat pujian itu bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua yang percaya katakan haleluya. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
kami percaya banyak berkat yang sudah kami kerjakan di hidup kami. Dan masuk ke tahun yang baru ini, kami nggak mau berjalan jika bukan Tuhan yang beserta dengan kami. Sebab itu kami akan sembah kami di hadapan Tuhan, dan kami siap menerima urapan dari Allah. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dengan segenap hati kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru 2021. Tahun integritas. Saya percaya, kita semua percaya. Kita sudah mendengar tuntunan Tuhan. Kita siap berjalan di tahun 2021. Minta Roh Allah mengurapi kita, supaya kita mampu berjalan dalam perkenanan Tuhan. Ada 2 ayat yang dipakai untuk menerjemahkan visi ini, yaitu Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima, dan Mazmur 41 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dari 2 ayat ini, kalau ayat yang pertama menjelaskan orang yang hidupnya tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak bersumpah palsu, bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Berapa minggu yang lalu saya menjelaskan upah seperti apa yang akan diterima oleh orang yang hidup berjalan dalam integritas. Yang pertama, dia akan menerima keadilan dari Allah. Maukah saudara melihat itu nyata dalam hidupmu? Yang kedua, dia menerima berkat dari Tuhan. Berapa banyak yang mau terima upah seperti itu? Nah, hari ini kita akan bedah Mazmur 41 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Upah seperti apa yang akan diterima oleh orang yang hidup dalam integritas dalam konteks ini? Saya bacakan Mazmur 41 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan wa ani betumi tamakta bi watat sifeni levaneika leolam. Kata kedua yaitu betumi, ini yang menerjemahkan kata ketulusan atau kata integritas. Asal kata yaitu kata tom. Dari kata tom ini kita mengenal kata tam, kita juga mengenal kata temo, kita juga mengenal kata temim. Dari kamus bahasa Ibrani dan Aramaik, kata ini menerjemahkan sebuah kekuatan yang penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya orang yang berintegritas itu diterjemahkan orang yang punya kekuatan penuh. Ayub 21 ayat 23, kata itu dipakai di sana. Juga merujuk kepada pengertian hati yang tidak bersalah, itikat baik, tidak bercela, hati yang suci. Saudara, kalau perhatikan Mazmur pasal 41, lihat konteks ayat ini adalah kelanjutan daripada Mazmur pasal 40. Kalau kita lihat Mazmur pasal 40, penulis menjelaskan, menguraikan tentang pergumulan demi pergumulan yang luar biasa yang dialami. Paling tidak ada 3 hal yang saya lihat di dalam Mazmur pasal 40. Bicara tentang malapetaka yang banyak di ayat 12. Terus kemudian ancaman nyawa ayat yang ke-14. Yang ketiga yaitu pengejek-pengejek. Orang Makassar bilang patotoai. Tapi di pasal 41 kemudian dilanjutkan bahwa begitu banyak pergumulan yang dialami oleh penulis. Bahkan dalam kesakitan muncul banyak pengejek-pengejek. Orang-orang yang berkata-kata yang tidak baik terhadap dirinya.
Saudara, justru di dalam kondisi seperti itu, dia berkata bahwa ada dua hal yang dia alami. Tuhan menopang dia. Tuhan membuat dia teguh berdiri. Saya percaya bahwa dua hal ini kita butuhkan dalam hidup kita untuk berjalan di tahun baru. Saya percaya bahwa mungkin akan ada keadaan yang baik hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mungkin ada waktu pemulihan. Mungkin ini waktu pemulihan dari semua keadaan yang sukar. Begitu banyak hal yang hilang dari hidup kita yang kita telah lalui di tahun 2020. Tapi juga mungkin ada keadaan yang seperti yang dialami oleh pemazmur. Justru dalam keadaan seperti itu menjadi sarana untuk membuktikan apakah benar dia berjalan dalam integritas. Saya melihat bahwa ini kesaksian daripada penulis kitab Mazmur. Bahwa dia melihat Tuhan menopang dia karena ketulusannya, karena integritasnya. Karena itu, mari hidup dalam integritas. Mari berjalan dalam integritas. Supaya keadaan apapun yang kita alami, kita akan melihat tangan Tuhan menopang kita. Yang percaya, bilang amin. Yang ingin alami, katakan amin. Perhatikan dan ingat definisi daripada integritas yang sudah disampaikan hari Jumat kemarin oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu bicara tentang mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh. Sehingga menjadi potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas juga diterjemahkan akhlak, karakter, kepribadian, moralitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama bedah apa yang dimaksud dengan upah Tuhan menopang kita. Apa yang dimaksud dengan Tuhan menegakkan kita sehingga kita teguh berdiri. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata tamakta. Kata yang ketiga dalam ayat ini. Kata tamakta atau dalam asal katanya yaitu kata tamak. Itu bicara tentang menopang. Itu menjelaskan tentang Tuhan menopang kita. Itu menjelaskan tentang Tuhan menggenggam kita dengan aman. Saya merenungkan ini. Saya bersuka cita ketika memahami bahwa Tuhan menopang itu punya pengertian Tuhan menggenggam dengan aman. Puji Tuhan. Itu berarti bahwa kita akan melalui tahun 2021. Asal saja kita berjalan dalam integritas, kita akan sampai di penghujung tahun. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kita akan sampai di akhir tahun dengan aman. Yang percaya bilang amin. Yang ingin alami itu bilang amin. Tapi untuk itu perhatikan, kata ini dipakai, kata tamak ini dipakai dalam beberapa ayat yang kemudian menerjemahkan hal yang pertama. Lihat di file saya, Amsal 4 ayat yang keempat. Seruan supaya seorang anak harus memperhatikan perkataan, nasihat dari orang tua. Saya percaya
ini menegaskan kepada saudara dan saya bahwa modal hati yang taat itu akan membawa kita untuk hidup tetap aman dalam genggaman Tuhan. Berikutnya, Amsal 29 ayat yang ke-23. Kalau hidup kita rendah hati, maka kita akan dipuji-puji. Amsal 11 ayat yang ke-16. Kalau hidup kita ramah, baik, maka kita akan dihormati. Kalau kata ini digunakan untuk menerangkan tentang hal-hal tadi, berapa banyak saudara yang hari ini ingin bilang, Tuhan, saya mau berjalan dalam ketaatan. Saya mau hidup dalam kerendahan hati. Saya mau hidup ramah, baik. Supaya saya hidup. Supaya saya dipuji. Supaya saya dihormati. Supaya saya aman dalam genggaman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat hari-hari hidup seperti itu di tahun 2021? Katakan, ini saya. Amin. Maksud yang kedua, yaitu Tuhan berdaulat mengatur sejarah hidup manusia. Dia bisa datang untuk membawa penghukuman jika itu diperlukan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa kalau Tuhan itu warisan, kalau engkau menjadikan Tuhan warisanmu, maka Tuhan sendirilah yang akan meneguhkan engkau terhadap upah, hadiah, undian yang menjadi bagianmu. Yang percaya bilang amin. Mari lihat maksud kata yang kedua daripada jaminan upah hidup dalam integritas. Kata yang dipakai yaitu kata wata tsifeni. Kata wata tsifeni berasal dari kata nitsafa. Kata nitsafa itu menerjemahkan tentang berdiri tegak. Artinya, kalau Tuhan menopang, berapa banyak yang percaya bahwa kita akan tetap teguh, kita akan tetap tegak, kita akan diperbaiki. Tuhan menetapkan kita untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan pada pendirian kita. Tetap berjalan dalam hukum-hukum Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Kata itu juga digunakan untuk menerjemahkan seorang utusan yang pergi sebagai representatifnya Tuhan dalam memenuhi tugas atau menyelesaikan sebuah tugas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa, kita sedang ada di waktu terakhir. Kita sedang ada di masa Pentakosta ketiga. Kita punya sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya percaya kalau Tuhan menopang engkau, kalau Tuhan membuat engkau teguh berdiri, pasti kita akan sanggup berdiri jadi saksi Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Kata itu juga dipakai untuk menerjemahkan ketika Musa diperintahkan, disuruh Tuhan untuk pergi berhadapan muka dengan Firaun. Saya percaya ada kekuatan, ada keberanian untuk melakukan sebuah tugas yang besar dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini saya mau tutup dan berkata begini. Kalau kehidupan yang berintegritas berakibat
kita menerima keadilan dari Tuhan berdasarkan Mazmur 24 ayat yang kelima. Kita menerima berkat dari Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 41. Kita menerima topangan dari Tuhan. Kita dibuat berdiri tegak. Maka hari ini putuskan sama-sama. Mari berjalan dalam integritas. Mari hidup dalam integritas. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Dari saat ke saat. Dari waktu ke waktu. Minta Tuhan terus berbicara bagimu. Minta Tuhan mengoreksi hidupmu. Sehingga kita sampai pada satu kata. Kita akan melihat apa yang ada di hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita. Dan apa yang kita lakukan. Semuanya selaras. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami angkat tangan kami. Kami mau terima keadilan dari Tuhan. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Kami mau ditopang Tuhan. Kami mau dibuat berdiri tegak. Itu berarti bahwa ada tantangan, ada mujizat, ada berkat yang ada di depan kami. Ini hati kami, ini hidup kami di hadapan Tuhan. Bersihkan, murnikan kami. Biar firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau terus dituntun oleh Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu, seluruh jemaat, siapapun yang mendengar pesan ini, Tuhan memberkati kami. Dan memulai tahun baru, ini hati kami, ini tujuan kami, ini goal kami. Kami mau berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan Tuhan. Kami mau hidup tulus, berintegritas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hormati Tuhan. Arahkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Engkau berhasil, engkau beruntung, engkau naik, engkau jadi kepala, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam miracle buat kita semua.